Kak Kloy. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Kloy. Mari kita berbicara kembali tentang Indonesia dan PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 86 2 hari sebelumnya, dan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor A-491-5 tentang penerimaan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kurang dari 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Konferensi Meja Bundar Belanda Indonesia di Den Haag, tanggal 23 Agustus tanggal 2 November tahun 1949. Perwakilan diplomatik, Indonesia mempunyai 2 misi diplomatik tetap di PBB, yaitu di New York City dan Jenewa. Misi-misi ini dipimpin oleh seorang wakil tetap dan seorang duta besar. Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap pertama di PBB. Palar telah memainkan peran besar dalam upaya pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia pada saat konflik dengan Belanda tahun 1947, dan telah mengemukakan kasus kedaulatan Indonesia di PBB sebagai pengamat organisasi tersebut. Berbicara pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1950, Duta Besar Palar mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung kedaulatan Indonesia dan berjanji bahwa negaranya akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Tanggung jawab misi Indonesia adalah untuk mewakili kepentingan Indonesia di PBB termasuk keamanan internasional, pelucutan senjata, hak asasi manusia, urusan kemanusiaan, lingkungan hidup, perburuhan, kerjasama ekonomi internasional dan pembangunan, perdagangan internasional, kerjasama Selatan-Selatan, transfer teknologi, hak kekayaan intelektual, telekomunikasi, kesehatan, dan meteorologi. Penarikan diri pada tahun 1965, selama konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1965, dan sebagai tanggapan atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memutuskan untuk menarik diri dari PBB. Indonesia tidak menarik diri dari PBB tetapi memberitahu Sekretaris Jenderal UTAN bahwa Indonesia akan menangguhkan partisipasinya. Presiden Indonesia, Soekarno, kemudian menciptakan saingan PBB bernama Konevo. Namun, dalam telegram tanggal 19 September tahun 1966, setelah Jenderal Soeharto secara de facto mengambil alih kendali efektif pemerintah, Indonesia memberitahu Sekretaris Jenderal tentang keputusannya untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk melanjutkan partisipasi dalam kegiatannya dimulai dengan sesi ke-21 Majelis Umum. Pada tanggal 28 September tahun 1966, Majelis Umum PBB mencatat keputusan pemerintah Indonesia dan Presiden UNGA mengundang perwakilan Indonesia untuk menduduki kursi mereka di majelis. Kegiatan Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB pada tahun 1951. Indonesia pernah terpilih menjadi Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, dan diwakili oleh Adam Malik, yang memimpin sidang ke-26 Majelis Umum PBB. Ia adalah wakil kedua dari Asia yang memimpin majelis dunia tersebut, setelah Dr. Carlos Pena Romulo dari Filipina. Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih 4 kali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia pertama kali terpilih untuk periode tahun 1974 sampai 75. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya pada tahun 1995 sampai 96 dan untuk ketiga kalinya pada tahun 2007 sampai 08, ketika Indonesia terpilih dengan 158 suara dari 192 negara anggota yang berhak memberikan suara di Majelis Umum PBB. Pada bulan Juni tahun 2018,
Indonesia terpilih dengan 144 suara dari 192 negara anggota selama sidang ke-72 Majelis Umum PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia menjabat sebagai anggota ECOSOC untuk periode tahun 1956 sampai tahun 1958, tahun 1969 sampai tahun 1971, tahun 1974 sampai tahun 1975, tahun 1979 sampai 81, tahun 1984 sampai 86, tahun 1989 sampai 91, tahun 1994 sampai 96, tahun 1999 sampai tahun 2001, tahun 2004 sampai 06, tahun 2007 sampai 09 dan tahun 2012 sampai 14, Indonesia terpilih 2 kali dan memegang posisi sebagai Presiden ECOSOC pada tahun 1970 dan 2000, dan terpilih menjadi Wakil Presiden ECOSOC pada tahun 1969, 1999 dan 2012. Selama masa jabatan tahun 2012 sampai 14, Indonesia dipilih untuk menjadi anggota ECOSOC, memenangkan dukungan terbesar dari semua negara Asia dalam pemilihan dengan pemungutan suara rahasia yang berlangsung selama sesi pleno Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober tahun 2011, di New York. Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah terpilih 3 kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006. Indonesia menjabat sebagai anggota pada periode tahun 2006 sampai 07, tahun 2007 sampai 10 dan tahun 2011 sampai 14. Indonesia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode tahun 2009 sampai 10, diwakili oleh Duta Besar Dian Triansyah Jani. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy. Tumbuh bersama. Kak Kloy.